Jawaban yang sedikit nakal. Sedikit nakal. Apa kabar orang muda Katolik? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Oke, pada hari ini kita mau berbincang-bincang sedikit bersama Pastor Teddy. Apa kabar Pastor? Baik, baik. Oke, Pastor, silahkan duduk bersama kami di sini. Nah, Bagaimana? Jadi di sini Pastor kami ingin berbincang-bincang tentang peran orang muda Katolik. Gimana siapa sih sebenarnya orang muda Katolik itu? Ya, itu pertanyaan mendasar. Dalam pedoman pastoral orang muda atau pedoman pastoral pendampingan orang muda Katolik yang dikeluarkan oleh Komisi Kepemudaan KWI dirumuskan, yang termasuk kategori orang muda Katolik itu adalah yang berusia 13 tahun sampai dengan 35 tahun dan belum menikah. Artinya kamu pertama, kalau umurmu 35 tahun lebih 1 menit, sebenarnya sorry, you bukan orang muda Katolik sebenarnya, karena udah lewat dari 35 tahun. Atau kamu baru berumur 30 tahun tapi kamu menikah, berarti tidak masuk kategori ini. Itu rumusannya. Tetapi kendati dalam pedoman pastoral dirumuskan seperti itu, ya, dalam faktual, dalam kenyataannya grup orang muda Katolik itu sangat luas. Kenapa? Karena begitu banyak orang muda yang kendati, oh dia sudah menikah, nah, tapi masih tetap mau terlibat dengan teman-temannya, masih dengan duduk-duduk bersama dengan teman-teman muda, itu. Atau sudah lewat sebenarnya dari umur 35 tahun, tapi dia masih senang untuk berkegiatan, beraktivitas. Dengan perkataan lain yang mau dikatakan, kalau pertanyaan siapa orang muda Katolik, memang 13 sampai 35 tahun, tetapi juga ada banyak yang lain, bukan hanya sekedar berdasarkan usia itu dia. Jadi itulah orang muda Katolik. Ini grup, menurut saya ini adalah kelompok terbesar di dalam gereja Katolik. Itu dia. Ya. berarti bisa dikatakan bahwa fokus utama kategori orang muda Katolik ini adalah batasan usianya, Pastor, ya? Betul. Jadi ketika ditanya siapa tuh orang muda, jawaban pertama usia. Itu dia. Ya. Tetapi dalam karya pendampingan orang muda Katolik, ya, selain usia, ada juga kriteria yang lain. Kriteria yang lain itu adalah berdasarkan kategori pendidikan. Jadi orang muda Katolik itu di dalam pendampingan pastoral itu dibagi 3. Ada yang orang muda yang disebut orang muda Katolik awal, itu yang katakanlah SMP itu. So itu 13 sampai 15-16 tahun, ya. Lalu ada yang kelompok yang kedua itu orang muda Katolik yang menengah. Orang muda Katolik menengah itu dari SMA sampai ya kurang lebih usia awal kuliah. Itu dia, itu yang menengah. Lalu kemudian ada orang muda Katolik yang lanjutan. Yang lanjutan ya yang pertengahan kuliah itu, ya, sampai dengan kalian yang sudah bekerja. Itu yang masuk kategori orang muda Katolik lanjutan. Itu dia. Berarti Pastor, kalau misalnya nih dia sudah lulus SMA tapi batas usianya masih 18 tahun, tapi dia sudah bekerja. Apakah dia masuk OMK lanjutan, masih OMK menengah, atau Ya. ada kategorinya sendiri? Ya itu tadi, dalam pendampingan pastoral ini dipakai baik usia maupun katakanlah kategori dia lulus SMA tapi dia kemudian bekerja. Itu juga diperhatikan dalam pendampingan orang muda. Kalau mau karya pastoral di paroki atau di uskupan itu sangat lengkap, ya bisa saja mereka itu dalam hal-hal tertentu dikelompokkan masuk yang mereka yang sudah bekerja.
Tapi kalau dari sisi usia ya mereka dia dimasukkan dengan yang masih katakanlah OMK yang menengah itu. Jadi ya. Berarti kembali ke kelompok pendampingnya ya Pastor ya? Ya, jadi dari sisi pendampingan atau karya pastoral pendampingan orang muda tidak bisa kaku. Oh kamu usia segini maka kamu masuk OMK awal, kamu masuk OMK menengah, nggak bisa. Ya, apalagi orang muda itu, kalian orang muda itu yang zaman sekarang itu berbeda dengan orang muda, bukan mau menghina yang dulu, tapi ya berbeda. Kalian dengan segala macam perkembangan sekarang ini, perkembangan sekarang itu begitu cepat, lalu tidak bisa begitu saja dikatakan, oh kamu masih SMA nih. Nah, SMA sekarang itu sudah tahu banyak hal. Iya benar banget. Ya. Oke, nah Pastor, pada saat kapan atau situasi apa sih peran orang muda Katolik itu sangat diperlukan dalam hidup menggereja? Orang muda Katolik diharapkan berperan di semua sendi kehidupan gereja. Jadi orang muda Katolik harapannya berkiprah, berperan di semua aktivitas gereja. Ya. Kenapa? Karena orang muda itu adalah rumusannya. Kalau saya mengutip rumusan dari Bapak Suci Yohanes Paulus II, orang muda itu adalah masa sekarang gereja dan masa depan gereja. Jadi orang muda itu bukan hanya sekedar kelompok tersendiri, tidak. Tapi orang muda itu adalah bagian dari kehidupan gereja. Maka ketika orang muda diajak berperan dalam kehidupan gereja di semua lini gereja. Kalau kalian mau bertanya, persisnya apa tuh lini gereja? Ya, persisnya apa? Kalau mau gampang menjawab, gereja itu punya 5 bidang. Ada liturgi, ada pewartaan, ada persekutuan, ada pelayanan, dan ada kesaksian. Itu 5 bidang gereja atau 5 tugas gereja. Nah, orang muda mau berperan di mana? Semua. Di liturgi ya iya, ya kan? Dalam keterlibatan liturgi, kor, lektor, mazmur, tatip, ngerias bunga, ngepel gereja, whatever. Itu liturgi gitu. Nah, pewartaan bisa juga gitu kan. Orang muda, kalian yang muda-muda, ya ada banyak orang muda yang terlibat di sekolah minggu misalnya, ngajar adik-adik kalian. Itu pewartaan. Itu dia. Persekutuan, ya ketika ada doa lingkungan itu, oh ya sadar, gua ini anggota lingkungan, saya ikut hadir lah. Itu ambil bagian berperan dalam persekutuan. Tentang pelayanan, wah misalnya ada yang kesusahan, ada yang karya sosial, bakti sosial gereja, orang muda ikut ambil bagian, itu karya sosial. Kesaksian, nah, itu kesaksian itu lebih yang bergerak di luar, memberi kesaksian kita, ya karya eksternal gereja, dialog antar agama, dengan ketemu dengan saudara-saudari dari agama lain, ya orang muda itu. Jadi di semua lini gereja orang muda diharapkan berperan. Sri Paus kita, Paus Fransiskus dalam seruan pastoral Christus Vivit itu adalah dokumen pertama dalam sejarah gereja di mana Paus berbicara tentang orang muda. Ya. Dalam dokumen itu, dalam kata akhirnya, Paus mengatakan, orang muda berlarilah. Gereja memerlukan itu. Kami memerlukan itu. Berlarilah dengan segala kedinamisan kalian. Dan kami akan mengikuti. Ya. Tapi kemudian ketika kamu sudah sampai di suatu tempat, tolong tunggu kami. Karena orang muda dengan segala kedinamisannya tidak mustahil itu meninggalkan siapapun di belakangnya. Tapi Paulus mau mengatakan ini peran orang muda. Orang muda itu menyemangati gereja. Orang muda itu membuat gereja hidup. Itu dia. Ya. Orang muda itu membuat akhirnya gereja berkembang. Ya. Kalau saya mau mengatakan ketika di sebuah paroki kelompok orang mudanya itu aktif, hidup, ya,
tidak harus yang hingar-bingar gitu ya. Tapi selalu ada aktivitas orang muda. Paroki itu pasti hidup. Dan itu akan menular. Itu persis kata Paulus. Berlatihlah dan kami akan mengikuti. Gitu loh. Nah, itulah gambaran peran orang muda. Itu dia, ya. Jadi Pastor, gimana sih sebaiknya kita itu mengambil peran sebagai OMK itu, apakah di eksternalnya atau di internalnya? Lebih banyaknya Pastor presentasinya. Dua-duanya. Karena gereja itu kan bukan hanya bergerak internal. Ya lah, gereja juga bergerak eksternal. Nah, hanya kalau pertanyaan baik tadi, presentasinya gimana? Nah, kalau kita lihat tadi kembali pada tadi ya, OMK tadi kan pembagian secara pastoral kan ada tiga kelompok tuh. Iya. OMK awal, OMK menengah, dan OMK lanjutan. Ya. Kalau menurut saya semua harus ada unsur internal dan eksternalnya dalam gerakan orang muda. Baik yang maupun SMP, yang SMP pun harus ada. Jadi misalnya anak-anak adik-adik kita yang SMP itu ya, jangan seluruhnya internal. Kenapa? Kalau semuanya yang SMP ini internal, nggak siap nanti untuk yang eksternal gitu lah. Cuma persentasenya, mungkin kalau yang SMP, mungkin 80% internal, 20% yang luar, yang eksternalnya. Gerakan sosial gereja atau perjumpaan dengan masyarakat itu 20% lah gitu ya. Nah, lalu kalau nanti sudah mulai SMA, mulai bergeser lagi. Mungkin dia 60% atau 70% yang internal, yang 30% yang eksternal. Nah, nanti ketika lanjut lagi sampai yang dilanjutan berubah. Yang internalnya mungkin hanya 40%, 30%, kalian yang eksternalnya yang 70%. Jadi eksternal dan internalnya dua-duanya tetap harus dijalankan gitu ya. Kalau hanya menekankan satu sisi, akibat yang paling kelihatan apa? Orang muda itu boring. Mulai dari dari SMP gitu, boring gitu. Sekarang kalian lihat aja contoh ya, misalnya kalian buat teman-teman adik-adikmu, kegiatannya apa? Camping, banyak yang ikut. Ya, banyak banget restoran. Banyak ikut, itu menarik gitu lah. Itu menarik gitu ya. Itu banyak gitu. Tapi juga kalau terus camping itu saya sudah camping lalu 2 minggu lagi, kita camping lagi, mungkin masih banyak. Berikutnya capek. Tapi ketika mereka mengatakan, adik-adik sekarang kita ganti nih, ada acara ulang tahun, woi banyak lagi yang ikut tuh. Jadi artinya baik internal dan eksternal itu bisa saling mengisi dan menyemangati dalam aktivitas orang muda. Itu dia. Berarti harus balance sesuai porsinya masing-masing ya Pastor ya. Yap, betul, itu benar. Tapi jangan dilupakan, ya. Kenapa? Karena bidang area internal dan area eksternal itu adalah area gereja. Dan orang muda seperti tadi saya katakan, harapannya orang muda terlibat di semua lini gereja. Bukan hanya di satu sisi, dia harus di semua lini. Yuk adalah masa sekarang gereja dan masa depan gereja. Itu dia. Kalau kamu hanya di satu sisi, apa jadinya masa depan? Apa jadinya masa depan gereja? Kamu hanya satu sisi saja. Kamu akan kagok di masa depan. Seperti itu. Ya. Tadi kan Pastor menyebutkan nih kalau misalnya kegiatannya yang itu aja bikin jenuh. Nah, menurut Pastor sendiri, apa aja sih Pastor kegiatan yang tidak membuat jenuh orang-orang muda Katolik itu Pastor? Sederhana sebenarnya. Jadi di tempat yang paling pertama, kegiatan itu harus bervariasi supaya tidak membuat jenuh. Kalau dia monoton pasti jenuh, apapun. Pasti Pastor jenuh. Apapun jenuh itu ya. Ya, saya senang makan tempe. Tapi kalau 2 minggu terus-terusan 14 hari makan tempe, buset dah. Itu mabok juga itu ya. Tapi kalau ada variasi itu menyenangkan. Nah, itulah yang harus diupayakan. Ya. Aktivitas orang muda itu harus bervariasi. Kalau itu bervariasi, itu akan menarik minat
kalian, teman-teman kalian, gitu dia. Harus diupayakan. Para pengurus, para pendamping orang muda harus berusaha kegiatan orang muda itu harus bervariasi supaya menarik minat. Itu satu. Yang kedua, aktivitas itu kalau dia seimbang, internal, eksternal, yang tadi 5 bidang tadi, itu akan memperkembangkan orang muda. Ya, orang muda akan berkembang dengan maksimal. Dengan demikian, kalian itu sungguh menghidupi masa sekarang gereja dan kalian ready, siap untuk masa depan gereja. Itu yang harus diupayakan. Berarti segala kegiatan yang bervariasi ya Pastor, yang membuat orang-orang tidak jenuh. Ya, itu sebenarnya boleh katakan hukum umum sebenarnya. Iya sih. Hukum umum gitu dia. Ya. Kalau hidup kita itu banyak variasinya, kita juga senang. Itu dia. Gitu. Itu dia beneran. Hidup kita harus bervariasi. Ya, gitu aja. Jangan monoton gitu dia. Ya, begitu. Nah, Pastor, bagaimana sih OMK menjalankan perannya dan memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, untuk gereja, atau untuk masyarakat? Mungkin bisa dijawab satu-satu, untuk dirinya sendiri apa, untuk gereja apa, untuk masyarakat apa, atau Pastor mau gabungkan langsung yang berkesinambungan juga bisa, Pastor? Gini, ketika pendampingan orang muda melalui aktivitas-aktivitas pastoral itu lengkap. Ya, lengkap itu artinya dia seimbang, ada variasi, dan ada yang sungguh bermakna. Ya, itu akan memperkembangkan orang muda mulai dari dirinya sendiri. Dan ketika dirinya berkembang, itu pasti akan membuat teman-teman di sekitarnya juga ikut berkembang. Memang mungkin bisa tidak serta-merta, tapi itu akan berkembang. Orang-orang di sekitarnya akan berkembang. Mulai dari lingkaran yang terdekat, sampai akhirnya lingkaran yang terluas. Nah, ketika kalian sebagai orang muda itu berkembang sebagai grup, sebagai komunitas ini berkembang, itu mempunyai daya dorong yang bukan main hebat. Ya, baik internal gereja untuk seluruh umat maupun ke masyarakat. Ketika kalian sebagai komunitas, sebagai grup, itu juga akhirnya eksis bergerak di eksternal, masyarakat akan tersapa. Kalau kalian hanya bergeraknya di dalam gereja, ya mungkin internal berkembang, tapi eksternal siapa? Gitu loh. Pertanyaan paling sederhana orang masyarakatnya, di masyarakat mungkin mereka kenal ada pemuda Islam, ada pemuda masjid, ada yang lain. Terus orang kayak yang pemuda Katolik, yang orang muda Katolik mana nih? Ya, nggak pernah muncul, gitu loh. Gitu dia. Nah, jadi itulah yang tadi saya katakan. Baiknya gerakan aktivitas pendampingan orang muda itu dari satu sisi dia lengkap, ya, internal eksternal, 5 berkaitan dengan 5 tugas, ya, bervariasi, itu akan memperkembangkan. Berarti manfaatnya itu dari diri kita sendiri dulu, akhirnya bisa mencakup ke gereja dan ke masyarakat itu Pastor, berdasarkan poin-poin riset yang sudah Pastor sebutkan tadi. Ya, betul. Jadi kita berkembang itu mulai dari diri kita. Itu dia. Seringkali kadang-kadang orang gini, orang mau menuntut orang lain berubah. Iya. Ya, orang lain menuntut orang lain berubah, tapi dia lupa dia tidak berubah. Dia sendiri tidak berubah. Mau sampai kapan nggak akan pernah terjadi. Tetapi ketika kita berani menuntut diri kita berani berubah, pelan-pelan orang lain akan ikut berubah. Pasti. Kenapa? Karena perubahan itu, apalagi kalau perubahan itu positif. Perubahan itu positif, perubahan itu menarik, itu akan menyapa. Akan menyapa orang lain, menginspirasi orang lain. Itu dia, termasuk dalam kehidupan gereja. Jadi Pastor, kenapa sih OMK ini dikatakan sebagai kunci pembangunan dari gereja?
mungkin mengulang yang tadi pastor sebutkan, tapi kan ini lebih ke kuncinya pastor. Kuncinya. Soalnya tadi ada pastor bilang kan, Kalau MK itu adalah kunci pembangunan gereja. Iya. Kenapa? Saya punya beberapa jawaban tentang dari atas pertanyaan ini. Kalau jawaban yang sedikit nakal, Sedikit nakal. Banyak jawaban nakal. yang artinya versi saya. Kenapa orang muda adalah kunci perkembangan gereja? Karena gereja Katolik itu dipimpin oleh seorang muda. Gereja Katolik dipimpin oleh seorang muda. Yes. Tuhan kita Yesus Kristus. Oh iya benar-benar. Ya kan? Dia adalah orang muda. Coba lihat. Tadi batasan orang muda 13 sampai 35 tahun dan belum nikah. Belum nikah. Iya. Nah, Tuhan Yesus di bos kita Di bos. sampai umur 33 tahun masuk klasifikasi itu kan. Dan kita menyebut beliau Tuhan dan Guru. Is that right? Iya, benar. Nah, jadi gereja Katolik itu dipimpin oleh seorang muda Katolik yang bernama Yesus Kristus. Suka tidak suka. Maka kalau mengatakan kunci, karena itu satu, itu jawaban akal ya. Nah, kalau jawaban yang sedikit lebih serius tadi yang saya katakan, orang muda itu adalah grup terbesar sebenarnya di dalam gereja. Nah, ketika grup terbesar ini itu bergerak, ketika grup terbesar ini berkembang, mau tidak mau gereja akan berkembang. Karena grup terbesar ini bergerak. Itulah, ya. Itu jawaban. Sisi yang lain, orang muda sekarang itu adalah kelompok dalam katakanlah strata kehidupan yang paling tanggap dengan perkembangan zaman. Ya kan? Paling tanggap. Saya punya handphone. Pernah suatu kali saya pinjam handphone adik saya, dan aku tidak tahu bagaimana cara menggunakan benda itu. Lalu adik saya bilang, tanya sama Bianca. Bianca itu ponakan saya. Dia baru berapa tahun. Dengan mudah dia bilang, kayak gini loh Wak. Dia bilang ini buat pintar betul ini. Aku bungul betul ini soal ini. Itu. Tapi dia bisa, saya tidak bisa. Dia tanggap, dia mengikuti perkembangan, dia menghayati perkembangan itu. Kalian orang muda menghayati perkembangan. Nah, kalau grup terbesar ini menghayati perkembangan yang positif, itu akan memperkembangkan yang lain. Pada titik itu saya mengatakan orang muda adalah kunci dari perkembangan gereja. Dalam arti itu, menurut saya begitu. So, berkembanglah, bergeraklah kalian orang-orang muda. Karena ketika kalian berkembang, ketika kalian bergerak dengan segala kedinamisan kalian, itu akan membawa pengaruh bagi gereja. So, karena kalian adalah kunci dari perkembangan itu. Begitu. Bangga dong jadi kunci mau gereja. Karena kita bisa ngajak orang lain berarti pastor. Betul. Nah, jadi begitu teman-teman, peran orang muda Katolik itu tidak hanya di dalam gereja saja, tapi kita juga keluar gereja. Mungkin sedikit wejangan dari pastor untuk teman-teman orang muda Katolik di luar sana. Baik. Saya pikir baik kalau saya mengutip dari seruan apostolik Paus Francis kepada kita orang-orang muda, dokumen Christus Vivit. Ini adalah dokumen pertama dalam sejarah gereja, di mana gereja dalam hal ini Bapak Suci berbicara tentang orang muda. Saya kutip nomor terakhir dari dokumen ini. Paus mengatakan begini: orang-orang muda terkasih,
Saya akan berbahagia melihat kalian berlari dengan lebih cepat daripada mereka yang lambat dan takut. Teruslah berlari, karena terpikat pada wajah yang sangat kita kasihi, yang kita sembah dalam Ekaristi Kudus, dan kita kenali dalam tubuh saudara kita yang menderita. Semoga Roh Kudus mendorong kalian ke depan dalam pertandingan ini. Gereja membutuhkan daya dorong kalian, intuisi kalian, iman kalian. Kami membutuhkannya. Dan ketika kalian sampai di tempat di mana kami belum sampai, hendaklah kalian sabar menantikan. Itu kalimat dari si Paus. Jadi saya mau mengatakan, guys, teruslah berkreasi, teruslah dinamis, teruslah bergerak, teruslah membuat inisiatif-inisiatif baru yang akan memperkembangkan gereja. Jangan pernah takut untuk maju. Pada menit yang sama, jangan pernah takut untuk salah. Kalaupun salah itu selalu dapat diperbaiki. So, sukses. Berkat Tuhan buat kalian. Nah, teman-teman, teruslah berlari, teruslah maju, dan teruslah berkreasi. Oke, Pastor, terima kasih untuk waktunya hari ini. Sama-sama. Buat teman-teman, jangan lupa di like, Komen, dan subscribe. dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan jangan lupa untuk selalu ikutin channel YouTube kami OMK Santa Teresa Sangatta. Bye-bye. Bye-bye.